Assalamualaikum, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan bisnis plan dari ide bisnis kami. Video ini kami buat untuk memenuhi salah satu tugas akhir dari mata kuliah Marketing Manajemen. Anggota dari kelompok 4 yaitu Alvaro Tuljana, Eli Ina Rahmita, dan Vina Devi Oktarisa. Dalam proses pengaplikasian ide bisnis tersebut, kami melakukan Pestle Environment Analysis. Analisa Pestle adalah analisa lingkungan makro yang dapat mempengaruhi masa depan bisnis. Terdapat 6 faktor dari lingkungan makro yang akan mempengaruhi keberlangsungan bisnis, di antaranya faktor politik, ekonomi, sosial, teknologi, environment, dan legal. Yang pertama adalah faktor politik. Institusi pemerintah yang terkait dengan pengelolaan sampah mendukung keberhasilan dalam penyelenggaraan program dan kegiatan penanganan sampah di perkotaan. Pemerintah juga mempunyai upaya lain dalam pengelolaan sampah dengan melibatkan masyarakat. Dengan adanya peran pemerintah dan dukungan terkait pengelolaan sampah tersebut, menjadi peluang bagi kami untuk dapat mengembangkan dan merealisasikan ide bisnis yang kami miliki. Faktor yang selanjutnya adalah faktor ekonomi. Jika dilihat dari aspek ekonomi, daya beli masyarakat mempengaruhi lingkungan pemasaran. Adanya inflasi, pembangunan daerah, dan sejenisnya menjadi faktor mendorong perubahan aspek ekonomi ini. Implikasi aspek ekonomi terhadap bisnis kami yaitu ketika inflasi sedang membaik, maka permintaan barang akan meningkat. Jadi, kami akan mengikuti dan mengamati kondisi yang sedang terjadi agar dapat menciptakan sesuatu yang lebih bermanfaat dan dapat memenuhi kebutuhan pasar. Faktor yang ketiga adalah faktor sosial. Aspek sosial dari perusahaan kami yaitu keseluruhan pasar. Karena kebutuhan pasar cenderung sama, maka akan sangat memudahkan kami dalam memantau perkembangannya. Implikasinya terhadap bisnis yang kami miliki yaitu jika jumlah penduduk di suatu daerah tinggi, maka semakin banyak pula limbah sampah yang dihasilkan, sehingga mendorong peningkatan kebutuhan akan tempat sampah. Hal ini akan menjadi peluang bagi kami untuk dapat mensuplai kebutuhan masyarakat. Faktor yang selanjutnya adalah faktor teknologi. Aspek teknologi merupakan kemampuan untuk menciptakan teknologi baru untuk keperluan masyarakat. Kemampuan ini dapat menghasilkan sesuatu yang lebih praktis, aman, dan lebih murah dari sebelumnya. Implikasi aspek teknologi ini pada bisnis kami yaitu produk ini menggunakan fitur teknologi untuk mengelola sampah secara langsung dan merubahnya menjadi sumber daya listrik. Selain itu, kami juga memanfaatkan teknologi untuk pemenuhan kebutuhan proses bisnis, pemasaran, promosi, dan sebagainya sehingga teknologi berperan besar dalam berjalannya bisnis kami. Faktor yang selanjutnya adalah environment. Implikasi aspek lingkungan terhadap bisnis kami yaitu adanya bentuk kepedulian terhadap kelestarian lingkungan, di mana munculnya ide bisnis ini karena bermula dari sampah yang semakin menumpuk sehingga mencemari lingkungan. Melalui aspek lingkungan ini, kami berinovasi menciptakan tempat sampah pintar yang dapat mendaur ulang limbah sampah menjadi alternatif sumber energi listrik sehingga lingkungan tidak akan tercemari dan terjaga dengan baik. Faktor yang selanjutnya adalah legal. Aspek hukum suatu negara akan berpengaruh terhadap aktivitas bisnis perusahaan. Kondisi politik yang kondusif dan stabil sangat diperlukan suatu negara karena dapat mendukung aktivitas bisnis. Dalam aspek hukum ini, kami sangat berhati-hati. Sebisa mungkin kami membatasi aktivitas yang dilarang dan tidak melanggar aturan hukum yang ada. Perusahaan kami akan memproduksi dan memasarkan produk sesuai aturan yang ada dengan memperhatikan UU, perubahan peraturan, dan kelompok-kelompok yang berkepentingan. Segmentation, targeting, dan positioning. Segmentation yaitu adalah pengelompokan konsumen dari berbagai aspek, yaitu aspek demografi, psikografi, geografi, dan behavioral. Yang pertama adalah demografi, yaitu aspek yang dilihat dari rata-rata rentan usia konsumen yang akan ditujukan atau ditargetkan. Yang kedua adalah psikografi, yaitu gaya hidup konsumen tersebut. Yang ketiga adalah demografi, yaitu lokasi atau tempat tinggal konsumen. Yang keempat adalah behavioral, yaitu kebiasaan konsumen dalam memilih produk yang akan dibeli. Yang kedua adalah targeting, yaitu bagaimana kami menargetkan konsumen yang akan membeli produk tempat sampah kami yang didasari oleh aspek-aspek pada segmentation, yaitu demografi, psikografi, geografi, dan behavioral. Yang demografi adalah produk tempat sampah kami diciptakan untuk semua kalangan usia. Yang kedua adalah
berdasarkan gaya hidup konsumen. Yang ketiga adalah geografi, yaitu berdasarkan lokasi atau tempat tinggal konsumen. Dan keempat adalah behavioral, yaitu kebiasaan konsumen dalam memilih produk yang akan dibeli. Yang ketiga adalah positioning, yaitu bagaimana kami memposisikan produk tempat sampah kami sebagai intermediaris atau perantara kepada masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan. Produk tempat sampah kami adalah termasuk produk yang USP, yaitu Unique Selling Proposition. Karena produk tempat sampah kami sudah dilengkapi dengan teknologi serta fitur-fitur yang dapat menghasilkan sampah atau limbah untuk didaur ulang sebagai sumber tenaga listrik. Produk USP ini sangat memberikan kepuasan kepada konsumen atas biaya yang sudah dikeluarkan untuk mendapatkan manfaat dari produk tempat sampah kami. Dan produk tempat sampah kami ini dapat memberikan kontribusi terhadap kebersihan lingkungan yang dimana saat ini terjadi virus COVID-19 yang memudahkan virus ini menyebar karena kurangnya menjaga kebersihan lingkungan. Marketing mix strategy. Marketing mix strategy adalah beberapa kumpulan dari variabel yang dapat digunakan oleh perusahaan untuk dapat menghasilkan respon pasar yang sesuai dengan tujuan pemasaran di dalam pasar sasaran. Marketing mix strategy terdiri dari 4 komponen, atau pada umumnya disebut sebagai istilah 4P, yaitu Product, Price, Place, and Promotion. Komponen yang pertama yaitu produk strategi. Produk yang akan kami hadirkan dalam bisnis kami berupa tempat sampah pintar berbasis teknologi yang memiliki fitur penghancur sampah secara otomatis, yang kemudian limbah hasil olahan sampah tersebut dapat didaur ulang menjadi alternatif sumber energi listrik. Brand, filosofi, and logo. Merek yang akan kami gunakan untuk produk kami adalah Vika. Vika berasal dari bahasa Swedish yang memiliki filosofi sejenak untuk memperlambat dan menghargai hal-hal baik dalam hidup. Maksudnya adalah kita manusia hidup di dunia ini tidak sendiri, melainkan hidup berdampingan dengan makhluk hidup lain, seperti hewan dan tumbuhan. Maka seharusnya kita menjaga lingkungan-lingkungan sebaik mungkin dan tidak mencemari atau merusak ekosistem lingkungan. Salah satu cara menjaga kelestarian lingkungan dapat dilakukan dengan membuang sampah pada tempatnya. Kesadaran akan pentingnya membuang sampah pada tempatnya sangat berpengaruh besar dalam perubahan dan perbaikan lingkungan. Oleh karena itu, kami memilih kata Vika untuk dijadikan brand bisnis kami, guna meningkatkan kesadaran manusia akan pentingnya menjaga lingkungan dengan membiasakan membuang sampah pada tempatnya. Strategi merek yang kami gunakan untuk pembentukan persepsi konsumen tentang merek yaitu dengan membangun citra atau image yang baik. Terbentuknya persepsi tersebut dilihat dari iklan, penampilan produk, ataupun pengemasan, dan kegunaan atau fungsi dan manfaat produk. Komponen yang kedua yaitu pricing strategi. Strategi yang menurut kami paling tepat untuk digunakan pada penetapan harga produk baru ialah market skimming price. Market skimming price adalah harga awal produk yang ditetapkan setinggi-tingginya dengan tujuan bahwa produk atau jasa memiliki kualitas yang tinggi. Oleh karena itu, kami akan memberikan harga tinggi saat produk ini diluncurkan sebelum secara bertahap menurunkan harga. Ini juga menjadi alasan kami untuk menargetkan kalangan kelas sosial menengah atas untuk dijadikan target pasar. Strategi ini juga dapat mencapai titik impas lebih cepat. Selain menggunakan skimming price, kami juga menggunakan strategi berdasarkan persaingan, yaitu based on the competition. Kami memilih strategi ini karena dapat menaikkan standar produk dengan membandingkan perbedaan kualitas dari kompetitor lain. Untuk menguasai pasar, kami akan menetapkan harga jual yang sesuai dengan kualitas produk yang ditawarkan. Jika kami menjual dengan harga tinggi dan konsumen tetap mau membeli, berarti brand image produk kami cukup baik dibandingkan dengan kompetitor lain. Komponen yang ketiga yaitu place strategy. Produk kami bisa didapatkan di offline store maupun di online store. Di offline store, kami memilih tempat yang mudah dijangkau oleh banyak target market dengan akses jalan yang memudahkan konsumen untuk mencapai lokasi. Kami juga memperhatikan visibilitas, lahan parkir, surat perizinan usaha, dan pertimbangan lokasi pesaing. Selain itu, produk kami juga bisa didapatkan secara online melalui website, marketplace, dan sosial media. Channel strategi yang kami gunakan adalah digital sales marketing. Alasan kami memilih channel ini karena dapat menjangkau banyak orang dalam waktu cepat dan murah. Komponen yang terakhir yaitu promotion strategy. Bauran promosi yang kami gunakan untuk mempromosikan produk kami yaitu yang pertama periklanan
menginformasikan, menarik, dan mempengaruhi calon konsumen. Tujuan penggunaan iklan sebagai media promosi untuk memberitahukan tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan produk kami, seperti peluncuran produk baru, keuntungan dan kelebihan suatu produk, atau informasi lainnya untuk menarik perhatian dan minat para pelanggan baru. Yang kedua yaitu promosi penjualan atau sales promotion. Tujuan promosi penjualan ini adalah untuk meningkatkan penjualan dan untuk meningkatkan jumlah pelanggan. Promosi penjualan kami lakukan dengan cara memberikan diskon untuk produk tertentu, pemberian undian kepada setiap pelanggan yang membeli dalam jumlah tertentu, dan memberikan gift kepada loyal customer. Yang ketiga yaitu publicity atau publisitas adalah kegiatan promosi untuk memancing calon pelanggan melalui kegiatan pameran, bakti sosial, serta kegiatan lainnya. Kegiatan publisitas dapat meningkatkan image perusahaan kami. Dengan menggunakan publisitas, kami juga dapat melakukan kerjasama dengan metode sponsorship. Masyarakat yang belum mengenal produk kami akan dapat mengenal melalui sponsorship dari kegiatan yang masyarakat ikuti. Dan yang terakhir yaitu personal selling. Ini akan membantu perusahaan untuk mengunjungi customer yang dituju dengan melakukan interaksi secara langsung. Integrative Marketing Communication atau IMC, yang biasa disebut komunikasi pemasaran terpadu, merupakan suatu strategi pemasaran bagi suatu bisnis untuk mengkomunikasikan segala hal di semua saluran pemasaran atau pada seluruh sistem penjualan di perusahaan tersebut. Marketing objektif adalah tujuan spesifik dan terukur yang dirancang untuk memberikan instruksi dan target. Marketing objektif atau tujuan pemasaran adalah target yang dapat ditindaklanjuti yang dirancang untuk memberikan tidak hanya arahan secara keseluruhan, tetapi juga tindakan yang jelas dan spesifik.